Pak Jokowi ini nggak hadir dalam sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu yang digugatkan kepadanya. Apakah karena beliau ini takut? Atau beliau yakin pasti akan menang, makanya nggak usah datang? Mari kita akan lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dengan dalih pergi ke Vatikan, Pak Jokowi hadir atau melayat berpulangnya Paus Fransiskus. Tapi apakah ini sebuah kebetulan yang kebetulan? Ataukah memang Pak Jokowi memang dari awal tidak ingin datang di sidang pertamanya, yang memang ini adalah sidang mediasi saja? Oke, Denny Darko. Lagi-lagi Pak Jokowi sen kanan belok kiri. Karena beliau bilang siap untuk menghadapi sidang apapun tuntutannya karena dia merasa memiliki ijazah aslinya. Namun saat sidang perdananya Pak Jokowi tiba-tiba ngelayat ya, kalau orang Indonesia ngelayat ke Vatikan untuk bertemu Paus Fransiskus. Bukan karena inisiatif sendiri, tapi ini permintaan langsung oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Mas Denny Darko, apakah ini kebetulan atau mungkin memang Pak Prabowo berusaha melindungi Pak Jokowi dan mengirim beliau ke sana? Ini menunjukkan sebuah kepiawaian dari seorang Joko Widodo yang mengetahui benar dia ini menjadi seorang pemimpin dan tokoh masyarakat di era sosial media. Kalau kita di Jakarta berkendara, terus kita mau belok kanan, jangan kasih sen, karena nggak akan dikasih jalannya. Dalam peperangan juga seperti itu. Efek kejut, surprise factor, itu adalah sesuatu yang membuat kemenangan itu akan di tangan kita. On the percentage of mungkin 60 or 70%. 70% kita akan menang kalau kita bisa memberikan serangan kejutan. Maka sen kiri belok kanan sebenarnya adalah cara terbaik untuk mengcounter semua serangan yang ada di era sosial media seperti sekarang ini. Jadi dari awal, bukannya Pak Jokowi tahu ya, Paus akan meninggal di hari Paskah, bukan. Tapi apapun itu, dia pasti akan menemukan cara untuk tidak hadir. Dan dia akan bisa membuat Pak Prabowo di sini seakan-akan melarangnya untuk hadir. That's it. Berarti apakah ada keterlibatan Pak Prabowo juga untuk melindungi Pak Jokowi? Ya adalah, pertanyaan macam apa ini? Tapi kan nggak mungkin ini disampaikan kepada masyarakat. Lantas pertanyaannya, berarti Pak Jokowi ini kabur dalam rangka beliau ini takut terbukti seperti spekulasi masyarakat di Twitter. Wah, takut nih, makanya nggak datang. Atau justru Pak Jokowi merasa sudah pasti menang, jadi nggak usah datang. Sudah pasti menang, makanya dia nggak datang. Dan kalau nanti datang, malah akan menimbulkan hal-hal yang akan memperkecil persentase kemenangannya itu tadi. Tapi di sini bukan saya mengartikan bahwa Pak Jokowi akan menang dengan cara yang, ngerti nggak? Kalau tinju itu nggak dengan cara pukul-memukul saja, tapi dengan sebuah cara yang lain juga. Contoh, saya lupa Prancis lawan apa ya? Waktu itu sepak bola Prancis itu leading. Sampai akhirnya Zidane ini itu terpancing amarah dan dia menyundulkan ke kepala atau apa gitu. Ya akhirnya Prancis ini kalah. Termasuk dalam cara untuk memenangkan sebuah peperangan. Memprovokasi musuh, tetap tenang, pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Itu adalah cara-cara agar kita bisa memenangkan pertarungan. Yang penting jangan ketahuan. Tapi kan kalau kita bisa bilang ya, lantas kenapa kalau memang pun sudah pasti menang, lantas kenapa Pak Jokowi nggak datang aja? Pas di persidangan itu pun kuasa hukumnya sebenarnya udah bawa ijazah aslinya, katanya sudah ditunjukkan ke majelis hakim. Karena ada dua hal. Yang pertama, tentu saja kita tahu bahwa persidangan pertama itu persidangan yang akan berakhir dengan mediasi. Yes. Mau perceraian, mau perselisihan bisnis atau apapun itu mediasi dulu. Yang artinya Pak Jokowi memang nggak mau ini dimediasi, nggak mau ini berakhir dengan damai, maunya ini diproses. Kedua, saya pikir bagaimana bilang ya, saya ini orang yang objektif dan pragmatis. Jadi mohon untuk hati-hati mendengarkan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya mencurigai dan menduga jangan-jangan Roy Suryo ini itu on point atau benar saat menuduh bahwa dugaan skripsinya Pak Jokowi ini sudah dialter, di mana lembar pengesahan katanya nggak ada, terus kemudian ada keanehan dalam pencetakan yang katanya pencetakan itu belum ada di tahun tersebut,
Dan kalau dulu pun adanya offset seperti itu. Nah, saat saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, saya kok merasa bahwa jika apa yang difoto itu adalah ijazah Pak Jokowi, yang difoto itu adalah skripsi Pak Jokowi, maka patut diduga bahwa memang ada sebuah hal yang dirubah di situ. Atau ada keganjilan-keganjilan yang tampak. Jika benar ya, seperti itu. Dan ini bisa saja diimplikasikan sebagai pertanyaan besar agar mempertanyakan keabsahan ijazah. Nah, mungkin salah satunya, dan ini adalah taktik juga, menghindari agar hal ini yang sekarang ini sedang dibahas, ini nggak dibahas dulu. Tapi beritanya ke arah, oh Pak Jokowi nggak hadir. Jadi nanti apapun yang akan diberikan, kemenangan akan tetap di Pak Jokowi. Tapi cara yang memainkan semuanya ini tadi, itu yang penting. Tunggu, berarti kalau misalkan skripsi Pak Jokowi ini diduga ada... Jika ternyata skripsi yang difoto oleh Roy Suryo adalah skripsi Pak Jokowi ya, yang diakui itu didapatkan dari rektor. Gitu. Karena jika itu yang disampaikan oleh Roy Suryo dan penjelasannya, itu make sense semua. Saya nggak suka sama Roy Suryo ya. Maksudnya nggak suka itu orangnya kadang suka berlebihan dan ngenyek orang itu terlihat banget seperti itu. Bukan nggak suka secara pribadi, tapi apa yang dilakukan. Tapi dalam hal ini saya nggak bisa membantah logika dari Roy Suryo. Jika memang ternyata apa yang dikatakan itu benar. Pak Jokowi ini kalau benar memasukkan, jatuhnya memasukkan nggak, mengedit skripsinya, atau mungkin ada sesuatu yang dirubah di dalam skripsinya, bisa jadi tudingan selama ini tentang ijazahnya benar palsu dong. Nah, kembali lagi, dua hal tidak bisa kita langsung implikasikan sebelum ada sebuah upaya pengadilan atau peradilan ya untuk membuktikan keaslian itu tadi. Kita nggak bisa ujuk-ujuk loh kalau ada upaya ini berarti yang ini akan nggak bisa begitu. Tapi dua-duanya harus dicek di sini. Nah, yang saya takutkan jika skripsinya ini dicek secara forensik, ini akan menimbulkan sebuah penelitian yang menuju ke ijazah ini tadi. Nah, maka mengapa yang diserangkan di sini itu bukan tentang ijazah palsu, tapi penghasutan atau penyebaran berita bohong itu tadi. Nah, ini adalah cara untuk memenangkan apapun yang sekarang sedang dipertempurkan. Nah, tapi kalaupun tadi kita bertanya-tanya, lalu apa alasannya kenapa harus dipalsukan? Kalau menurut saya Pak Jokowi sih kuliah benar, mengerjakan skripsinya dan dia lulus. Oke, itu satu hal. Mungkin di saat dulu bisa saja, dugaan saya, skripsinya hilang. Lalu tersisa itu skripsi yang memang ada. Saya pun pernah melakukan penulisan ilmiah ya, karena S1, S2 saya melakukan itu. Nah, bisa saja akhirnya daripada nanti ribut atau apa, ada yang menyarankan atau ada oknum yang mungkin saja, ya sudah, kenapa nggak kita buat aja. Dari mungkin saja, ya kalau kita tahu, kalau yang saya pernah alami, skripsi itu bisa direvisi sampai berkali-kali. Jadi dulu di kosan saya, itu numpuk ada 6 versi. Nah, bisa saja karena versi utamanya ini hilang. Versi yang ini itu diambil, kemudian dilengkapi dengan data yang diperlukan, ditaruh di kampus. Tujuannya nggak ada tujuan untuk memalsukan, tapi tujuannya hanya untuk membuat ya jangan sampai ini jadi permasalahan di kedepan hari yang ternyata, oh ini menjadi sebuah masalah. Nah, itu saya alami. Loh, kok skripsi bisa hilang? Ya bisa, orang skripsi ditaruh di perpustakaan, dan adik-adik angkatan kita itu bebas untuk meminjam atau melihat skripsi itu. Jadi kalau mau lihat karya ilmiah saya di kampus ITB, kalau kalian datang ke perpustakaan, ya penulisan ilmiah S1, S2 saya ada di sana. Apakah itu bisa hilang? Bisa. Diambil, dibawa pergi secara diam-diam, atau saya nggak tahu ya, apakah dibolehkan untuk meminjam dibawa pergi di situ. Peraturan sekarang itu bagaimana? Tapi ada banyak alasan, tapi nggak ujuk-ujuk mengatakan bahwa ini semua ijazahnya menjadi palsu. Nah, celakanya di era post-truth seperti sekarang, hal seperti ini digunakan untuk menggiring sebuah opini, untuk mendelegitimasi seseorang atau meng-cancel mereka. Pada akhirnya kalau misalkan ijazah, katakanlah ijazah ini memang ada alternya atau mungkin dilengkapi kembali gitu ya. Jadi bukan ijazah asli yang tadinya diterima untuk... Bukan ijazah, skripsi. Ah iya. Ya, ijazah jangan dibicarakan ya. Skripsi ini memang bukan yang diterima untuk syarat kelulusan itu. Apakah nantinya mungkin tudingan-tudingan Pak Roy ini bisa benar dan dirinya ini juga terlepas dari tuntutan Pak Jokowi terkait? Saya melihat bahwa yang dituduhkan oleh Roy and the gang ini sebenarnya kan ijazah palsu kan.
tapi masuknya mengakunya dari primary evidence ini yang yaitu skripsi tadi. Nah, kalau ternyata skripsi ini nggak pernah dijadikan sebuah hal yang akan dibahas, maka sebenarnya bentuk penganuliran terhadap tuduhan ini untuk mengatakan bahwa skripsi itu tadi memang ditambahkan atau memang dilakukan sebuah kelengkapan atau apa, ya itu sebenarnya bisa dilakukan dan nggak akan berakibat secara langsung karena yang didaftarkan di sini adalah dugaan pemalsuan ijazah. Nah, kalau mau ya maju lagi dengan skripsi palsu. Lantas apakah ini nggak akan berhenti di ijazah dan juga menurut Mas Denny Darko ini akan dilanjutkan ke skripsi palsu? Kalau ternyata orang-orang ini tadi itu sudah berhenti untuk dibiayai oleh seseorang yang saya yakin ya pasti butuh biaya ya untuk satu proses hukum seperti ini, itu akan berhenti. Tapi jika pembiayaan ini terus terjadi, maka sebenarnya ya ini semua akan berjilid-jilid. Karena kalau kita sebenarnya waras, mereka harusnya tahu bahwa ini adalah sebuah pertarungan yang nggak akan mereka menangkan. Bukan karena mereka melawan pemerintah saja, tapi ini keluar jauh dari esensi yang seharusnya. Sama seperti saat seseorang sekarang mempermasalahkan kenapa saya bisa kuliah S2 padahal ijazah S1 saya hilang. Nah, orang kalau mengejar saya akan bilang itu hilang. Apakah itu terus menjadi saya nggak absah untuk gelar S2 saya? Apakah nggak absah dengan apa yang saya lakukan di hari-hari setelah kelulusan saya? Sebenarnya kan akhirnya mereka ini mencari bahan untuk menulis sebuah konten post-truth agar orang yang membenci Jokowi ini lebih membenci lagi. Di sisi lain, kasus ijazah palsu ini kan juga pernah nggak cuma skripsi ya. Cuma ijazahnya ini kemarin kayak Roy Suryo juga udah tampil di TV menjelaskan beberapa keanehan di foto ijazah yang sempat beredar dari kader PSI. Mulai dari cap basah yang tidak masuk ke dalam jasnya. Nah, kalau itu lebih debatable lagi. Karena kan fisiknya dia nggak mendapatkan foto secara langsung. Itu foto yang diperiksa lagi sama dia. Nah, tapi kalau ijazah itu, ini first hand. Dia langsung pegang, dia foto. Oh, skripsi maksudnya? Iya, yang skripsi, maaf. Nah, kalau ijazah, ini kan skripsi, ijazah, di foto, fotonya yang dicek sama dia. Iya. Nah, kalau menurut saya, ini akan lebih lemah lagi. Dan saya lebih yakin lagi bahwa kalau ijazah, sepertinya memang nggak palsu. Skripsinya ini yang harus bahaya, harus berhati-hati. Lantas, apakah berarti kalau kita bisa bilang Pak Jokowi, kan ini soal Pak Jokowi berarti sudah mengeluarkan langkah politiknya dan juga mungkin statement-statement Pak Jokowi yang termasuk bikin bingung tuh fakultas kayu ya, teknologi kayu. Sedangkan kan di UGM sendiri nggak ada katanya. Nah, menurut Mas Denny Darko apa? Ya, kalau menurut saya kembali lagi di sini, kata-kata yang sifatnya seperti itu nggak terus akan ujuk-ujuk dijadikan sebuah delik untuk pemalsuan atau apapun. Bisa saja beliau lupa, atau bisa saja beliau di sini itu salah mengingat sesuatu. Lupa sama salah mengingat itu berbeda ya. Jadi saya ingin katakan bahwa hal seperti itu tuh wajar. Tapi kembali lagi, saat seseorang sudah memiliki sebuah kebencian, bahkan sesuatu yang benar sekalipun itu bisa dipersalahkan. Yang diributkan kan berarti kalau ternyata itu nggak ada, ijazahnya aneh, skripsinya aneh, jangan-jangan Pak Jokowi memang sudah membohongi masyarakat kan selama itu yang dikeluarkan. Makanya yang dikejar itu sebenarnya itu. Hasilnya akan apa? Mereka nggak peduli. Yang penting masyarakat yang mereka akan tuju ini percaya Pak Jokowi ini membohongi. Nah, karena itulah Pak Jokowi membohongi lagi undang-undang dan mengangkat Gibran. Nah, Gibran aja kemarin itu sekolahnya pun itu ijazahnya nggak ada. Berarti ini keluarga pembohong semua. Maka ini harus di-cancel agar bisa terpisah dari Pak Prabowo. Nah, saat Pak Prabowo sudah terpisah, nanti mereka akan menyerang Pak Prabowo dengan cara apapun. Kenapa begitu? Ada di konten yang lainnya. Oke, terakhir. Berarti apakah termasuknya sekarang kalau Pak Jokowi sepede itu ya, berarti Pak Jokowi kan politisi, pernah jadi presiden, pernah juga mengatasi huru-hara yang terjadi pasti di saat dia jadi presiden. Apakah bisa dibilang Pak Roy Suryo ini justru dan terkena jebakannya Pak Jokowi? Saya pikir bukan jebakan Pak Jokowi ya, mereka melakukan permainan mereka secara cantik. Jadi kalau kayak misalkan kesebelasan yang Persib lawan Persija seperti itu, ya udah ya. Kesebelasan Persib tugasnya ngegolin ke gawangnya Persija, begitu pula sebaliknya. Dan kan saya sudah katakan, Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, ini kan selama-lamanya akan membenci pemerintahan atau Jokowi. Dan akan melakukan apapun caranya. Saifullah juga. Bagaimanapun caranya, mereka ingin mendelegitimasi Jokowi dan kalau bisa memasukkan Jokowi penjara. Yang mana dua-duanya ini agak sulit. Buat Tuhan dan masa depan, nggak ada sesuatu yang mustahil. Tapi kalau saya bilang sulit, bahkan kalau menurut saya kansnya ini sangat kecil
dan sebaiknya ya melakukan sesuatu yang lain saja. Dan kemudian bisa ini berbalik ke arah mereka dong. Kalau mau sebenarnya bisa, tapi saya rasakan sebenarnya Pak Jokowi ini nggak mau melakukan itu. Ya karena, nah ini mungkin ada di konten yang lainnya juga. Orang-orang seperti ini memang juga berfungsi penting untuk demokrasi. Saat seseorang memiliki nemesis atau eternal enemy, ini akan membuat ya perbincangannya akan selalu ada. Coba kalau nggak ada Roy Suryo, nggak ada Refli Harun, nggak ada Dr. Tifa, mungkin orang-orang sudah melupakan Pak Jokowi sejak lama. Dan ya berita-berita yang diangkat mungkin ya, berita-berita yang berhubungan dengan Gibran saja. Bahkan saya mungkin akan lebih percaya jangan-jangan orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang dibayar oleh Pak Jokowi. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di sini. Buat Pak Jokowi ngapunten Pak, karena ya kalau udah kadung rame ya, ramein aja sekalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.